Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan sejahtera ya. Oke, di pagi ini ya, ini sebelum berangkat aku sambil manasin mobil. Aku mau bikin video tentang bisnis apotek ya, khususnya bagi teman-teman yang baru memulai bisnis apotek tetapi kok omsetnya nggak naik-naik. Nah, nanti silahkan ikuti tipnya ini dan mudah-mudahan bisa diterapkan di apotek kalian. Oke, dalam sebuah bisnis apotek kita memang tidak bisa berharap langsung melejit ya. Pada kenyataannya memang ada beberapa kendala yang mungkin harus kita selesaikan satu persatu, dan itu memerlukan pikiran, kemudian tenaga juga, terus mungkin juga biaya ya. Nah, kalau kita punya modal mungkin kita bisa selesaikan semua, punya modal dan punya ada tenaganya. Tetapi kalau kita terbatas karena bisnis ini perorangan, terus modalnya juga terbatas, maka kita harus menyelesaikannya secara bertahap. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita selesaikan, mulai dari yang pokok kemudian diikuti yang tahapan-tahapan yang lain. Oke, pada kenyataannya ya, ketika kita buka bisnis apotek itu, omset bisnis apotek itu tidak serta-merta sesuai dengan harapan kita. Misalnya dalam 3 bulan atau 6 bulan kita harus mencapai target, misalnya minimal omset 100 juta misalnya. Ternyata sampai 6 bulan kita hanya bisa mencapai 50 juta atau 60 juta atau bahkan di bawahnya itu. Nah, kita harus evaluasi ya. Yang pertama yang dievaluasi adalah penampakan dari bisnis apotek kita itu dari luar itu kelihatan apa enggak. Karena bisnis kita kan baru ya. Kalau bisnis baru gitu kita perlu pengenalan terhadap masyarakat sekitar. Orang yang lewat tuh bisa nggak kelihatan, oh itu di situ ada apotek gitu kan. Nah, penampakan itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan neon box, terus kemudian dengan papan nama. Neon box itu kalau bisa usahakan di jalan itu kelihatan bahwa itu apotek gitu. Bahkan kalau kalian punya modal ya, sebenarnya nggak harus besar ya modalnya. Kalian bisa bikin neon box yang ada di bawah, yang ada rodanya gitu. Ya seperti beberapa minimarket yang terkenal itu, dia bikin neon box. Sebenarnya sudah ada neon box di atas, tapi dia bikin neon box di bawah, sehingga untuk orang yang pakai mobil itu langsung kelihatan, oh di situ ada swalayan, atau nanti kalau apotek, oh di situ ada apotek gitu. Nah, itu pakai roda, karena kalau ditanam kan nggak boleh, jadi harus pakai roda. Jadi nanti kalau siang atau ini dikeluarkan, nanti kalau malam dimasukkan, seperti itu. Nah, itu akan membantu orang untuk mengenal dari bisnis apotek kita. Jadi itu untuk menggait pelanggan baru ya. Terus yang kedua ya, kita harus evaluasi berapa jumlah pengunjung apotek kita. Kalau jumlah pengunjung apotek kita itu kecil, maka memang kita harus segera lakukan semacam promosi ya. Selain promosi yang seperti di media sosial, kita juga bisa promosi melalui leaflet. Kalau di media sosial itu kita bisa misalnya bagi-bagi voucher gitu kan, tapi waktunya tertentu, atau kita seperti bagi-bagi nasi gratis misalnya kepada, kalau sekarang yang lagi ngetren itu kan, kepada warga sekitar yang tidak mampu, atau kepada Gojek atau Grab gitu. Kita anggarkan biayanya, mungkin setiap Jumat pagi kita bagikan nasi gratis sejumlah misalnya berapalah, 200 bungkus apa 300 bungkus. Itu sudah cukup membuat orang berkerumun di apotek kita. Nah, ketika orang berkerumun, orang akan melihat, oh itu ada apa gitu kan, oh ternyata situ ada apotek gitu kan. Itu otomatis orang yang lewat di jalan di depan apotek kita itu akan mengetahui, oh di situ ada apotek gitu. Nah, ini bisa diterapkan terutama untuk apotek yang baru. Terus bisa juga nanti setelah promosi seperti itu, kemudian promosi di media sosial. Nah, yang ketiga adalah kelengkapan barang. Jadi ketika orang nanti berkunjung ke apotek kita, usahakan kita punya barangnya. Nah, stok barangnya itu harus benar-benar kita lengkapi ya. Jangan sampai misalnya target kita omset 100 juta ya, tapi stok kita cuma 50 juta ya, nggak mungkin bisa tercapai. Nah, jadi
Kalau mau bertahap ya minimal 75 juta, kemudian ditambahin lagi 80, 90, 100 atau 100 lebih ya. Nanti insya Allah target omset itu akan tercapai. Karena apa? Karena kita masih belum tahu pasarnya ya. Nanti kalau sudah pasarnya kelihatan kan baru kelihatan, wow ini obat-obat ini penjualan kita per bulan sekian-sekian, kita bisa order, repeat order lagi. Nah kayak gitu. Terus ada lagi yang selain masalah stok, kemudian penambahan swalayan ya, layout apotek kita itu harus bagus, terus kemudian harus nyaman, sejuk. Jadi ketika orang masuk mereka itu merasa nyaman, enjoy gitu kan. Mungkin ditambahin aroma parfum yang bagus, terus kemudian dikasih musik-musik yang syahdu atau yang membuat orang santai, rileks gitu. Nah itu. Terus kemudian pelayanan kita itu juga harus bagus. Jadi ketika orang masuk apotek kita harus benar-benar menyapa ya, jangan dicuekin. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ada yang bisa kita bantu? Apa ada keluhannya gitu. Kita betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik. Terus yang jangan lupa ini guys, kalau baru buka apotek itu paling tidak faktor harga jual itu jangan sampai lebih mahal dibandingkan dengan apotek sekitar. Kalau kalian sudah punya nama ya, brand-brand besar ya, itu nggak masalah. Tapi kalau kalian masih apotek baru, belum punya nama ya, paling nggak sama lah, harganya sama. Terus kalian mau bikin voucher diskon ya nggak apa-apa, tapi hanya berlaku dalam sebulan apa 2 bulan, tidak berlaku selamanya. Itu lebih bagus. Jadi perhatikan faktor harganya itu, bisa survei di sekitarnya kira-kira yang pas berapa, terus kemudian baru kita terapkan. Nah kan nanti kalau sudah pelanggannya sudah banyak, nanti kalian bisa menaikkan sedikit lah untuk faktor harganya agar marginnya bisa membackup biaya operasional. Karena memang biaya operasional apotek sekarang itu kan luar biasa mahal ya. Belum lagi dana biaya sewa, pajak dan lain-lain, itu mungkin membuat biaya apotek kita itu akan lebih besar. Terus berikutnya ya jangan lupa kita tetap ini ya meningkatkan sedekah ya. Kita bisa sedekah ke rumah-rumah yatim atau ke panti asuhan. Itu akan membuat bisnis kita akan lebih lebih bagus lagi. Oke, itu aja ya guys yang bisa aku sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, khususnya yang baru buka apotek dan mungkin galau kok apoteknya kok nggak naik-naik. Terus kalau kalian mau belajar dengan saya secara lebih intensif, bisa langsung konsultasi dengan saya atau studi kasus. Kalian bisa gabung di mentoringbisnisapotek.com. Di situ nanti kita akan berdiskusi dengan berbagai teman dari berbagai daerah yang juga membuka apotek, dan bisa langsung telepon saya juga konsultasi tentang bisnis apotek. Nanti akan saya bagikan pengalaman saya selama menjalani bisnis apotek ini. Oke, itu dulu. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.